Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alfi Rahmat, Nadia Frisila Yulandari, dan Ulfa Rahmi akan menyampaikan materi tentang perencanaan. Yang pertama, definisi perencanaan. Perencanaan adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi, perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan. Dengan demikian, fungsi perencanaan merupakan fungsi yang mendasari dan mendahului fungsi-fungsi lain. Untuk mengetahui dan memahami hakikat perencanaan, maka kita perlu mengetahui pengertian atau definisinya. Di antaranya, yang pertama, George R. Terry. Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain. Kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang dan sekiranya diperlukan untuk mengkehendaki hasil yang dikehendaki. Yang kedua, menurut Harold Kohns dan O'Donnell, perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Yang ketiga, menurut Howe Newman, perencanaan adalah suatu pengambilan keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang keempat, menurut Dr. Espesiagian MPA, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan kegiatan menetapkan, merumuskan tujuan, dan mengatur pendayagunaan manusia, material, metode, dan waktu secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan. Yang kedua, pentingnya fungsi perencanaan dalam manajemen. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, dan bukan hanya pada intuisi dan firasat. Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang. Perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan, dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. Fungsi perencanaan mempunyai 4 tujuan penting, yaitu 1. Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dari perubahan-perubahan di waktu yang akan datang. Yang kedua, memusatkan perhatian kepada sasaran. Yang ketiga, mendapatkan atau menjamin proses pencapaian tujuan secara terlaksana secara ekonomis. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Yang ketiga, fungsi perencanaan mendahului fungsi manajemen yang lainnya, dan fungsi-fungsi perencanaan menentukan titik bola dan tujuan usaha. Setiap usaha yang baik harus memiliki titik tolak, landasan, dan tujuannya. Misalnya, seseorang ingin pergi dari Bandung ke Surabaya naik kereta api. Di sini, Surabaya merupakan tujuan, sedangkan kereta api merupakan perencanaan atau alat mencapai sasaran tersebut. Memberikan pedoman, pegangan, dan arah suatu perusahaan harus mengandalkan perencanaan apabila hendak mencapai suatu tujuan. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki suatu pedoman, pegangan, dan arahan dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. Misalnya, seorang pilot terbang melintasi samudera tanpa mengetahui apakah ingin menuju ke Inggris, Belanda, atau Australia, maka ia akan berada dalam ketidakpastian. Mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan material dalam menetapkan alternatif dalam perencanaan. Kita harus mampu menilai apakah alternatif yang dikemukakan realistis atau tidak. Atau dengan kata lain, apa masih dalam batas kemampuan kita dapat mencapai tujuan yang kita terapkan. Misalnya, satu perusahaan menetapkan tujuan bahwa omset penjualan untuk tahun yang akan datang dinaikkan sebanyak 10%. Selanjutnya itu lanjutan dari fungsi-fungsi perencanaan. Untuk itu ditetapkan alternatif media promosi antara lain radio, majalah, dan surat kabar. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, pilihan jatuh pada surat kabar karena dianggap realitas dan paling ekonomis. Tetapi selain itu, perencanaan yang baik memerlukan pemikiran lebih lanjut tentang surat kabar apa, hari pertemuannya, dan judul iklan. D. Memudahkan pengawasan. Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui penyelewengan yang terjadi karena planning merupakan pedoman dan patokan dalam melakukan suatu usaha. Agar dapat membuat perencanaan yang baik, maka manajer memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya, serta aktual. E.
Kemampuan evaluasi yang teratur. Dengan adanya planning, kita dapat mengetahui apakah usaha yang kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, sehingga tidak terjadi under planning dan over planning. F. Sebagai alat koordinasi, perencanaan dalam suatu perusahaan kadang-kadang begitu kompleks, karena untuk perencanaan tersebut meliputi berbagai bidang di mana tanpa koordinasi yang baik dapat menimbulkan benturan-benturan yang akibatnya dapat cukup parah. Misalkan perjalanan suatu kereta api yang dengan tanpa adanya koordinasi yang baik, kemungkinan akan terjadi tabrakan atau harus menunggu terlalu lama pada simpang-simpangan. 4. Hierarki perencanaan. Perencanaan disusun dalam suatu hierarki yang sejajar dengan struktur organisasi. Pada setiap hierarki umumnya, perencanaan memiliki dua fungsi, yaitu 1. Menetapkan tujuan yang akan dicapai pada hierarki yang lebih rendah. 2. Sebagai alat untuk mencapai perangkat tujuan pada hierarki lebih tinggi. Peran kepemimpinan yang berhubungan dengan hierarki perencanaan menurut Marquis dan Houston 2017 yaitu 1. Melakukan pengkajian lingkungan internal maupun eksternal. 2. Memiliki ide kreatif dan inovatif dalam melakukan perencanaan. 3. Memotivasi bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam melakukan perencanaan pendek dan jangka panjang. 4. Memberikan evaluasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja. 5. Memberikan stimulus berupa pengarahan untuk dapat memberikan umpan balik. 6. Memberitahukan tujuan organisasi yang harus dicapai kepada staf. 7. Memberikan stimulus kepada anggota agar terlihat aktif dalam mengambil keputusan organisasi. 8. Terbuka untuk ide baru dan inovasi yang cemerlang. 9. Menjadi role model peran dalam metode perencanaan yang sudah ditetapkan. 5. Bentuk-bentuk perencanaan. 1. Rencana global atau global plan. Analisa penyusunan rencana global terdiri atas strength, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Weakness, memperhatikan kelemahan yang dimiliki organisasi yang bersangkutan. Opportunity, yaitu kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi. Threat, yaitu tekanan dan hambatan yang dihadapi organisasi. Merupakan proses perencanaan jangka panjang yang tersusun dan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 3 alasan penggunaan perencanaan strategik ini yaitu A. Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan lainnya yang akan dilakukan. B. Mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. C. Titik permulaan pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan organisasi. 2. Rencana operasional atau operational plan. Rencana ini meliputi perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan operasional dan bersifat jangka pendek. Rencana sekali pakai atau single use plan, yaitu kegiatan yang tidak digunakan lagi setelah tercapainya tujuan, dan ini sifatnya lebih terperinci, hanya sekali pakai. Misalnya rencana pembelian dan pemasangan mesin komputer dalam suatu perusahaan. Rencana tetap atau standing plan, yaitu berupa pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan terlebih dahulu dan akan terjadi berulang. Menurut Stoner dan Walker, mereka mengklasifikasikan rencana menjadi 2 jenis utama, yaitu 1. Rencana strategik atau strategic plan. Rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu untuk melaksanakan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi tersebut. Perencanaan strategik adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang perlu untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, serta penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dilaksanakan. Rencana strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang formal untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis memberikan kerangka kerja bagi kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan ketanggapan dan berfungsinya perusahaan.
Kelebihan menggunakan rencana strategik antara lain, dengan rencana strategis, manajer dapat menentukan tujuan secara jelas dan metode pencapaiannya kepada organisasinya. Membantu manajer mengantisipasi permasalahan sebelum muncul dan memecahkannya sebelum menjadi lebih buruk. Membantu manajer mengenal peluang yang mengandung resiko dan peluang yang aman dan memilih di antara peluang yang ada. Mengurangi kemungkinan deviasi dan kejutan yang tidak menyenangkan karena sasaran, tujuan, dan strategi untuk penelitian yang saksama. Melalui rencana strategis, manajer dapat memperbesar kemungkinan untuk membuat keputusan yang tahan menghadapi ujian waktu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang kelemahan penggunaan rencana strategis, yaitu bahaya terciptanya birokrasi besar pada perencana yang dapat menghilangkan hubungan dengan produk dan pelanggan perusahaan. Yang kedua, kadang-kadang perencanaan strategis cenderung membatasi organisasi pada pilihan yang paling rasional dan bebas risiko. Kemudian ada rencana operasional atau operational plan. Operational plan memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu dilaksanakan. Rencana operasional terdiri atas rencana sekali pakai dan rencana tetap. Yang pertama, rencana sekali pakai atau single use plan, yaitu dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Rencana sekali pakai merupakan arah tindakan yang mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Misalnya seperti program yang mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Suatu program menjelaskan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dan unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. Kemudian ada proyek atau project. Proyek adalah bagian program yang lebih kecil dan mandiri. Kemudian ada anggaran atau budget, adalah pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk kegiatan tertentu dalam waktu tertentu pula. Kemudian ada manfaat dari perencanaan atau planning dalam suatu organisasi adalah yang pertama, melalui perencanaan dalam membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, serta aktivitas setiap unit akan terorganisasi ke arah tujuan yang sama, mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, dengan perencanaan, maka dapat menghindari kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, dapat memudahkan dalam melakukan pengawasan. Dan yang keempat, dipergunakan sebagai dasar atau pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Kemudian ada rencana tetap atau standing plan. Rencana tetap merupakan pendekatan yang sudah dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi berulang atau repetitif dan dapat diperkirakan antara lain yang pertama, kebijakan atau polis. Kebijakan adalah suatu pedoman umum dalam mengambil keputusan. Yang berhak membuat kebijakan dalam suatu organisasi adalah manajer puncak atau top manager. Yang kedua adalah prosedur standar atau standar prosedur. Implementasi kebijakan dilakukan melalui garis pedoman lebih detail yang disebut prosedur standar atau metode standar. Suatu prosedur memberikan seperangkat petunjuk detail untuk melaksanakan urutan tindakan yang sering atau biasa terjadi. Yang ketiga yaitu peraturan atau rules. Peraturan adalah pernyataan bahwa suatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Peraturan merupakan rencana tetap yang paling jelas dan bukan merupakan pedoman pemikiran atau pengambilan keputusan. Kemudian ada syarat perencanaan yang baik. Antara lain, pertama, mempunyai tujuan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, sederhana, tidak terlalu sulit dalam menjalankannya dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, memuat analisa pada pekerjaan yang akan dilakukan apakah menguntungkan atau malah menyebabkan kerugian yang cukup besar. Yang keempat itu fleksibel, bisa berubah mengikuti perkembangan yang terjadi apalagi perencanaan sudah tidak up to date. Yang kelima, mempunyai keseimbangan antara tanggung jawab dengan tujuan pada masing-masing bagian. Yang terakhir ada mempunyai pengalaman
tentang sesuatu yang dimiliki yang dapat dipergunakan dengan efektif serta berdaya guna.